Rombongan saya bersama Koal akan menyusuri pesisir pantai selatan Banten dan akan mencari biota-biota laut yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menuju 2 dekade jejak petualang, kali ini petualangan saya akan berbeda dari biasanya. Letnan Uli dari Korps Wanita Angkatan Laut akan menjadi partner saya menjelajah pesisir selatan Banten. Memiliki alam yang mempesona, wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten juga kaya akan sumber daya lautnya. Udah tengah hari seperti ini, waktunya saya dan juga Uli untuk mengisi perut karena udah waktunya juga kita makan siang. Dan pas banget kita juga sekarang udah berada di Pantai Karangsemak. Nah, biasanya di daerah pantai yang ada karangnya itu terdapat biota laut yang bisa kita jadikan untuk sumber energi. Aku dan Feby hari ini mau cari sumber energi apa yang ada di sini. Pantai Karang di daerah Cihara yang berbatasan dengan Samudra Hindia merupakan kawasan pesisir selatan Banten yang memiliki karakter ombak yang besar. Kondisi pantai dengan batuan karang yang eksotis seperti ini menjadi habitat ideal untuk berbagai jenis biota laut berkembang biak. Salah satunya siput mata pecang. Biasanya memang kerang-kerangnya itu suka ngumpet di bawah batu karang seperti ini. Makanya saya mau coba nyelam sedikit sambil dicari-cari pakai tangan. Ayo, Li. Mencari hewan bercangkang yang satu ini cukup memacu adrenalin. Karena siput mata pecang biasa berdiam di batuan karang di batas pecahnya ombak. Kami harus waspada karena harus berpacu dengan ganasnya ombak pantai selatan yang datang silih berganti. Siput yang saya dapatkan, ini tuh namanya siput mata pecang. Tuh, memang mencarinya itu sedikit sulit karena dia mirip sekali nih warnanya sama karang-karang yang ada di sini. Sebutan mata pecang berasal dari lapisan dalam siput yang berwarna putih dan berbentuk oval seperti mata. Lapisan teksturnya yang keras seperti batu menjadi pelindung siput mata pecang dari predator laut. Dapat lagi nih, jenisnya sama, siput mata pecang. Cuma ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Lumayan, nih udah dapat kedua. Berarti mungkin semakin ke sana akan mendapatkan lebih baik lagi. Mata pecang banyak bersembunyi di rongga-rongga karang. Untuk menjangkaunya, saya dan Letnan Uli harus menyelam ke cekungan yang masih terisi air laut. Dan aku dapat lagi mata pecangnya. Biasanya mata pecang ini makanannya itu adalah bunga karang seperti ini. Mereka biasanya makannya pada malam hari dan kalau pada siang hari mereka biasanya bersembunyi di dasar karang ini. Saya dapatkan cangkangnya sama, bahkan dia tuh lebih besar, tapi sayangnya dia kosong, malah diisi sama kelomang nih, karena yang saya tahu kelomang itu suka mengisi cangkang-cangkang yang kosong. Berendam dalam air laut dan menahan ganasnya ombak pantai selatan Banten membuat energi saya terkuras. Saatnya saya dan Letnan Uli kembali ke daratan dan mengisi energi.
Nggak nyangka ternyata dapatnya banyak juga setelah tadi kita keliling-keliling di pinggir-pinggir karang. Dan habis ini saya dan Uli akan mengolah siput mata pecang ini. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di alam bebas tak membuat saya kehabisan akal berkreasi untuk mengolah bahan makanan. Saya akan memanfaatkan kelapa muda di sekitar pantai sebagai media mengolah siput mata pecang. Siput mata pecang yang tadi kita sudah cari mau diolah dengan kelapa. Nah, tapi sebelum itu harus dibakar terlebih dahulu antara siput mata pecang dan juga kelapanya. Setelah perapian siap, bakar kelapa di atas tungku batu. Kelapa mempunyai serabut yang cukup tebal, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memanaskan air kelapa yang ada di dalamnya. Oke, jadi siput mata pecangnya ini kita bakar dulu supaya dagingnya lebih mudah kita ambil dan kita nantinya akan masukin ke dalam kelapa ini. Cangkang siput mata pecang terbuat dari zat kapur yang tidak tahan api. Bolak-balik siput supaya cangkang tidak pecah terbakar dan daging di dalamnya tidak gosong. Siputnya udah mulai keluar buih, itu tandanya udah matang, jadi udah lebih mudah untuk nanti dicongkel. Untuk bisa mengeluarkan daging dari cangkangnya, kerang harus didinginkan terlebih dahulu. Ini yang dinamakan mata pecang. Sebelum kita memasaknya, ini harus dibuang terlebih dahulu. Selain matanya yang harus kita buang, kita juga harus buang racunnya nih. Nih, racunnya. Harus kita buang dulu. Daging siput mata pecang harus bersih dari racun dan kotoran, supaya daging tidak terasa pahit saat dimakan. Jadi memang sengaja daging siputnya itu dimasukkan ke dalam air kelapa untuk menambah rasa gurih. Ini kita tunggu nih sampai matang. Selain menambah cita rasa, proses masak ini akan membuat daging siput pecang menjadi lebih empuk. Wah, aromanya ini udah menggoda banget nih Beli. Siput mata pecang. Saya mau langsung cobain aja deh. Enak loh. Jadi itu tadi karena awalnya dibakar, jadi rasanya ada rasa bakarannya gitu. Apalagi ditambah dengan air kelapanya, jadi semakin gurih benar tadi. Enak banget. Daging siput laut mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga bisa menjadi sumber makanan alternatif saat bertahan hidup di alam bebas. Cobain dong, harus. Enak lumayan loh. Bismillah. Rasanya kenyal banget, Feb. Enak. Enak kan? Enak. Petualangan saya bersama Koal masih berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.